dipotong dulu supaya kamu nangkap. Tetapi dasar kita mau membantah itu adalah Alkitabiah, bukan apa yang kita imani di gereja. Contoh coba Bang, tolong bacakan dulu sama kami Wahyu 22 nomor 18 dan 19. Ini perjanjian baru. Bacakan dulu gede-gede gitu. Welcome back. Ya bacakan aja nggak apa-apa. Nah tengok, giliran kami membaca, nanti kamu bilang salah tafsir, salah apa. Nanti menurut kamu nanti teman-teman Islam hanya sepakat. Enggak. Bukan untuk orang Kristen. Only bisa baca, bantu baca. Coba dibacakan. Wahyu 22 nomor 18 dan 19. Oke Bang Only, silakan. Tolong dibaca dong. Bang, mungkin Bang catatan kaki lagi megang Bible. Bang Only, Bang Adi, boleh bantu itu bacain. Bang Abi. Oi, Ini aku belum sampai rumah ini, masih di tempat kawan. Maksudnya Bible oh, gitu. belum ada. Ya, Nggak punya hidayah Bible lagi, punya. hidayah lagi. Aduh, hidayah, al-hidayah. Baca Bible jangan asal tafsir aja. Aduh. Iya, baca dulu Kenzo, baca dulu Bible-mu. Aduh, masih juga nggak berubah kamu ya. Only, Oi. Only kamu apa Kenzo? Enggak, iya Bang Abi. Bang Hidayah, jangan dengerin Bang Kenzo. Jangan dengerin Bang Kenzo itu, nggak usah didengerin. Kenzo, lu lama banget bisa naik ke room gua, kenapa lu marah sama gua? Kenzo. Enggak, Bang Abi. Lagi banyak duit Bang Abi. Oh gitu ya. Iya. Oke. Lanjut, siapa? Bang Adi bisa bantu baca. Takutnya kalau kita yang baca kan melintir-melintir nanti. Tolong. Iya, udah di mute aja, Bro. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi aku mau di sini. Oke. Sekarang jangan bilang menurut Islam. Menurut kita yang bahasa Melayu yang alhamdulillah terlahir dalam bahasa suku Melayu ini, ketika dikatakan oleh Tuhan jangan menambahi atau mengurangi, itu bolehkah kita mengatakan sesuatu yang tidak ada dikatakan dalam Bible? Nah pertanyaannya sekarang apa yang ditambah, apa yang dikurang? Nah, buktinya kamu tadi mengakui Bang. Sekarang gini, ketika keimanan Kristen mengatakan Yesus adalah inkarnasi Allah, bahkan Tritunggal, bahkan Trinitas, ada nggak ayatnya di Bible? Oke, saya sekarang jelaskan ke kamu ya. Saya ini agama Katolik ya. Ya. Trinitas, Tritunggal itu memang secara harafiah itu tidak tertulis dalam Alkitab. Namun tidak berarti bahwa karena tidak tertulis itu, Tritunggal itu tidak ada atau tidak benar. Itu yang pertama. Mengapa ada Tritunggal? Gitu. Kita tahu. Kita sama-sama mungkin ya, kalau misalnya kita mau sama pendapat kita tentang Allah itu esa satu. Itu entitas Allah itu ada Allah itu sendiri, ada firman, ada roh. Itu ketika Allah itu berfirman kepada Maria itu untuk mengandung Yesus, itulah yang kami katakan sebagai firman Allah yang telah menjadi manusia, karena itu nyata. Gitu. Nah, Allah yang menjadi manusia itu yang kami sebut adalah Yesus. Gitu. Yesus itu kami tidak menyebut dia itu sebagai Allah, tapi kami Allah Putra. Itu Allah Putra itu sebenarnya adalah firman itu sendiri, gitu loh, firman yang hidup gitu. Nah,
setelah Allah Putra, kami juga menyebut sebagai Allah Roh Kudus, bukan Allah saja gitu. Karena kami meyakini bahwa Allah itu tetap satu yang maha besar. Dasarnya Yohanes 1:1 ya Bang, catatan kaki ya. Ya, Dasarnya Yohanes 1 nomor 1 ya. Ya, benar. lah Benar. itu. Benar. Oke. Sekarang Firman saya itu tanya adalah dulu. Allah. Kristen ini tiba-tiba nongol di muka bumi atau karena firman Allah? Oke, sekarang begini, kalau tentang Kristen itu, bagaimana Yesus ya, ini Yesus. Enggak, dengarkan pertanyaan Bang. Manusia Kristen ini tiba-tiba nongol atau dari firman Allah? Kalau Kristen, Nongol di atas dunia ini. oh, Sudah bahasa Melayunya begitu jelas, astagfirullahaladzim. kalau manusia itu kan kita sudah akui bahwa Allah yang menciptakan manusia kan? Nah, dari mana dari mana Allah menciptakan manusia? Loh, kan sudah ada semua dalam Alkitab toh, dalam Alkitabnya di mana? Contoh. itu. Supaya nanti jangan kamu membenarkan satu ayat Yohanes dan menggagalkan ayat yang lain. Kalau misalnya kita boleh, boleh sama misalnya, tapi kalau berbeda pun ya nggak apa-apa ya. Allah itu menciptakan manusia itu kan pada hari ke-6 kan? Itu setelah semua ciptaan lain diciptakan. Itu. Ya Allah lah yang menciptakan. Dari firman Allah kan? Dari firman Allah atau Allah bilang langsung manusia gitu? Kan ada cerita itu bagaimana Allah mengambil tanah liat gitu kan, terus menghembuskan rohnya, itu kan. Apakah peristiwa itu juga kita tidak akui? Itu kan kita. Kejadian 1:26 dikatakan, Bang catatan kaki. Menurut kami sih Ya menurut Kristen, saya bacakan menurut Bible ya. Kejadian 1:26 selanjutnya berfirmanlah Allah, tidak ada dia bilang beryesuslah Allah, tetapi berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ya ulang. Baiklah kita menjadikan manusia. ya. Tadi saya tanya, bukan artinya karena tidak tahu, hanya mau tahu legalitas Kristen ini ada pengetahuan tentang Bible atau tidak ada, gitu aja. Pasti ada. Itu pasti. Nah, kenapa muter-muter Bang? Seharusnya langsung kamu bilang tadi kejadian 1:26, berfirmanlah Allah. Jadi manusia ini dari firman Allah, sehingga tidak nanti muter-muter apakah nongol sendiri gitu. Ya makanya aku bilang Oke. Dia pakai asumsi, nggak ada Pak. nongol Dia sendiri itu gitu. pakainya asumsi. Memang manusia itu Iya. diciptakan oleh Allah. Bukan asumsi tapi malu mereka Bang B palsu. Malu mereka mengatakan itu. Iya benar. Karena memang di situ kalau dibacakan memang semua manusia ini dari firman Allah. Bahkan Yesus mengatakannya di Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saya ulang, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah 2 ayat nih. Nah, kalau roh Allah ada dalam manusia, Kejadian 6 nomor 3. Sebelumnya Zakaria 12 nomor 1, roh adalah ciptaan Allah. Kejadian 6 nomor 3, akan tetapi rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam tubuh manusia, hanya 120 tahun saja. Sedang Yesus itu hilang separuh umurnya, tiba-tiba 3 tahun menjadi Tuhan. Karena dia punya roh Allah. Mau dipakai asumsi apa lagi? Dikatakan Yesus ini adalah Allah, sedangkan tidak alkitabiah. Wahyu 22:18 dan 19 itu sudah jelas. Saya bilang tadi, jangan menambahi apa yang ada di Bible itu. Bro, Jangan menguranginya. Bro Hidayah, Iya. kamu kan tanya tadi, apakah manusia itu asal nongol aja di dunia ini? Gitu. Kan begitu topiknya. Kamu Tapi jawabnya muter-muter toh. enggak muter kok. Gitu. Coba, manusia ini Kristen ini tiba-tiba nongol atau dari firman Allah? Aku jawab tadi, manusia itu diciptakan oleh Allah. Dari firmannya kan? Manusia Kristen. Dari firman toh? Bang, Manusia itu Hidayah. diciptakan oleh Allah. Bang Hidayah, sebentar Bang Dari Catat, firman Bang. kan? Bang catat sebentar Bang. Bang Hidayah, ini tidak dengan firman. Tertulis ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Lah itu. Ya, bukan dengan firman ya. Ketika itulah ya. Ini yang ngomong siapa ini? Yang ngomong ini? Bang Giliran Ridwan. ditampar sama Bible-nya nanti mutar-mutar ini orang nih. Siapa yang ngomong nih?
Bang, di Kejadian 2 ayat 7 tertulis, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Bang Oli, Ya, dengar ya. ya. Ya, Dengar Biarkan aja dengar dulu, dulu. Dengar biarkan dulu aja dulu supaya dia kita saling narasi. memahami gitu loh. Biarkan aja dulu dia bernarasi dulu. Saya senang kali mendengar omongan-omongan kosong kayak gini yang bernarasi. Biarkan aja dulu. Lanjut bro. Oke, dengerin dulu. baik-baik. Mau dibantah bagaimana Bang kalau memang Al Hidayah berkata-kata Bible, sementara kamu berkata-kata dogma di sini? Enggak, Bang. Jangan Bang Hidayah, Bang Hidayah. mau membenarkan diri aja. Bang Hidayah. Dengar, kita saling Nah, mendengar. itu coba lihat taping di bawah membantah Bible katanya. Enggak, Bang Hidayah. Karena Al Hidayah Begini, Bang faktanya Hidayah. sejatinya menggunakan Bible. Kristen membantah dengan dogma. Bang Jadi Hidayah. itu salah kita. Bang Hidayah. Kita ikut Bang, gimana? juga. Bang, Apalagi? ini saya menjelaskan yang sebenar-benarnya. Abang kan mengatakan ketika Allah berfirman menjadikan manusia. Ini saya bacakan untuk abang. Tertulis di Alkitab bahwasanya Tuhan Allah itu bukan dengan firman tapi membentuk. Tertulis ini bang, bukannya ketika itulah Tuhan Kejadian Allah. 1:26 baca coba. Kejadian 1:26 itu baca. Bang Oli, bentar Bang Oli ya. Jadi di sini Bentar ya Bang bentar Bang Oli ya. Bang Ataku, Bentar, aku tinggal bentar bentar dulu. ya. Enggak, bentar saya jawab ya. Ini Bang cuma nurunin orang bisa. Hidayah, abang mengambil di konteks ayat 1 sampai 26. Di sini kan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita ini? Coba bang. Kok ditanya siapa yang kita itu? Yang ditanya konteksnya firman atau bukan itu sebenarnya, bukan tentang Adam. Kalau itu tidak usah kau tanya, itu sekolah minggu itu. Bro, Sementara saya ini bukan pelajar sekolah minggu lagi. udah saya Mengajari kamu tentang Bible yang kamu tidak baca, Al Hidayah ini. Iya, saya yang sibuk kamu santai aja. Saya sibuk kamu. Coba sekarang di situ Allah berfirman menjadikan manusia atau kucing? Hidayah, jawab dulu yang Berfirmanlah benar tadi Allah, itu. baiklah kita menjadikan Kucing. menjadikan manusia menurut gambar. Oh, kukira kucing. Ternyata manusia ya. Aduh. Hidayah, jangan gitulah, dengar dulu. Bang, biar aku dulu bang, biar aja Udah kita. muter-muter kamu soalnya. Jadi di sini hanya kami menguji kejujuran Kristen Tritunggal ini, Tritungtung ini. Apakah mereka ini jujur dalam diskusi atau tidak? Sebenarnya dari tadi kalau kamu tanya, jadi kita manusia ini dari mana? Dari firman Allah. Tetapi kenapa tidak menjawab itu? Karena ternyata nanti sama dengan Tuhannya yang dianggap Tuhan dari firman Allah, begitu. Hidayah. Lalu selanjutnya di Yohanes 5:36 apa kata Yesus? Kesaksianku lebih penting daripada Yohanes, apalagi dia kamu anggap Tuhan. Di mana Yesus mengatakan bahwa pada mulanya adalah Allah dan Allah menjadi dia? Di mana? Hidayah. Jangan curhat, Bung. Giliran kamu ditanya keimanan kamu yang sampai 2000 tahun jadi perdebatan, itu yang harus kamu jelaskan. Hidayah. Ayo. Gimana kau mengatakan dirimu sebagai orang hebat untuk mendengarkan orang lain aja kau nggak bisa? Memang, karena kalau tidak Alkitabiah, kalau doktrin di gereja, saya 22 tahun di doktrin, Bang. Jangan ajari kami di sini. Coba, sekarang di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia dari firman? Di mana? Silakan jawab. Kan ditertawakan aja sama kami kalau kau kayak gini kan. Memang, karena kamu itu bahan ketawaan. Ajaran doktrin gereja itu memang lucu-lucuan gitu loh. Seperti cerita boboiboy dongeng itu, yang menjadi 3 itu. Aduh. Power Rangers, jadilah. Itu gaban, seperti itu. Al Hidayah, Ah. kamu bawalah. dengar, bawalah ucapan junjungan kamu ya. Junjungan kamu Loh, bersabda. siapa yang merendahkan di sini? Saya cuman membaca Bible, kamu bantah. Oh, Ayo, dengar, kamu coba. dengar dulu ya. Di mana Yesus mengatakan, wahai Kristen, aku adalah dari firman Allah pada mulanya menjadi manusia. Nah, sedang kata Yesus, kesaksiannya lebih penting dari Yohanes. Baca Yohanes 5:36, coba. Nggak usah dulu kenapa lari lari ke sana lari? yang ya, kita bahas dulu. Tidak lari, ini membahas konteks dengan apa yang kau tambahi dan kau kurangi di Bible tadi. Jadi inilah penipunya Hidayah ya. Di sini ditulis Saya kasih tahu kamu Bang, memang Kristen itu kalau lebih daripada 1 di atas Rom, itu asal berbunyi dan asal punya nyali, berbunyi gitu.
Udah gini aja Hidayah. Sedangkan kalau memang kamu adalah ahli kitab untuk diskusi, maka Hidayah. kalahkanlah Al-Hidayah dengan Bible. Contoh, Udah, ketika Al-Hidayah mengatakan, Yesus itu kan anak manusia. Oh ini loh, Matius pasal 1 nomor sekian-sekian. Yesus bilang, akulah jelma Allah yang gedebuk menjadi Udah manusia. Hidayah. Gitu. Aku Adisya Putra Sehingga- mengajak kamu live. Aku masuk. Sehingga batallah 2 Tawarik 2 nomor 6. Aku Langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Terlebih lagi dengan rumah yang kudirikan itu, apalagi dengan lubang yang gitu kecil gitu. Kutum. Dengar dulu Kutum. Kamu live. Iya. Saya yang masuk sama kamu, kita hatuha. Yuk. Ya gimana Adis? Boleh? Mari. Kamu live, saya masuk promo. Oke. Besok tentukan waktunya. Di sini aja, sudah di sini sekarang. Coba, kenapa mau curhat Bang? Enggak. Bahkan lebih senang saya kalau di room saya dari tadi, kalau kualitas Kristen seperti ini akan banyak orang mualaf. Baik kamu turun aja Bang, memalukan kamu. Bukan, saya Ayo sekarang aja coba. saya lebih senangnya itu Head to head kita ayo, coba. ya. Pakai data, ayo. Sama Anda. Ayo sekarang. Udah Kau kamu bahas apa yang kamu kuasai coba. follow kamu bro, udah saya follow Kak. Udah cuma kan, masih banyak oten yang pengen tobat di bawah bang, nggak kayak Iya. Percuma, Bang. Kamu itu dayang-dayang, nggak ada ilmu dayang-dayang. Kamu mesti di bawah aku dayang-dayang. Kamu itu nggak perlu ilmu, harus Ya. praktekkan aja. Ngadepin Atau ini aja, Begini loh, kalau kita mau berdiskusi Bentar, atau mau berdebat itu juga, Gini dari tadi kan. Bentar kita dulu bang. itu harus Bang. saling debat itu mendengarkan cari juga, kebenaran, jangan bukan hanya mau pembelaan. orang supaya mendengarkan kita gitu loh. Gini. Dan masalahnya Bang catatan kaki, sebelum masuk memulai diskusi, saya suruh kamu baca firman Tuhan dulu tadi, yaitu Wahyu 22, 18, 19. Hidayah. Jangan menambahi dan mengurangi. Kenapa kau masih ngotot mengatakan Yesus itu adalah jelmaan Tuhan yang tidak alkitabiah? Oke, bang. Ah, Jawab Jawab, dulu bang. jawabannya selalu kalau Boleh. nggak jadi Bisa. asumsi. Aduh. Alidayah. Tidak kamu mendengarkan orang Sekarang lain. gue tanya sama lo bang, logika aja logika. Nah, tapi Al-Hidayah itu jadi terkenal sama Oten-Oten ya. Terima kasih ya para Oten-Oten umat Paulus karena mengenali Al-Hidayah ya. Izin tanya, Bunda manggil Yesus apa? Dia Tuhan apa nak? Udah, kamu itu nggak ada apa-apanya bro. Jadi Utama- gini ya, Alidayah, utama- aku mau bertanya Iya. kepada Nggak kamu, sekelas bisa nggak? Hidayat, nggak perlu Hah? sekelas dia lawan kamu itu. Boleh nggak? saya mau bertanya kepada Alidayah, bisa nggak dengan jawab? Benar, biar orang di bawah juga tahu. Saya tanya Masya Bunda Maria Allah, manggil Yesus dia apa dayang-dayang nama itu Tuhan apa pening nama anak? kali kepalaku. Kalau dayang-dayang ini ngoceh-ngoceh susah bro. Lalu nya juga ngoceh bro. Kalau mau debat cari kebenarannya. Ya udah, Ketika ditanya, kamu di kitabnya sama nggak saya ada, di sini. pakai Enggak, kamu sama asumsi. saya di sini. Enggak, kamu sama saya di sini. Kenapa sama situ pacaran? Enggak, kamu hatu sama saya di sini. Jadi edan bang, kasihan Kristen yang pengen tobat beneran di bawah. Bukan. Saya mau bertanya sama kamu, bisa nggak kamu menjawab jujurnya, bro? Nggak bisa. Ya udah, berarti kamu itu pecundang, bro. Kamu nggak ada apa-apanya, ilmu kamu Ya, kosong, apa bro. bedanya sama ente? Dikasih kebenarannya bulat kayak. Di mana? Coba kau tunjukkan sama saya kebenaran dalam Islam, bro. Itu gue tanya dulu. Itu Enggak, aja coba saya kamu tanya. tunjukkan Kamu sama bukan- saya akan mengucapkan 3 kalimat syahadat dalam kebenaran Islam. Tunjukkan. Oke, gue tanya tadi itu. Jawab aja. Tunjukkan pertanyaan sama dari saya. Al-Hidayah. Tunjukkan sama Gimana saya Yesus mengatakan kebenaran Tuhan, dari tunjukkan Islam. aja. Saya mengucapkan 3 kalimat syahadat pagi hari ini. Itu jawab dulu. Bukan Gimana? bukan dua kalimat lagi ya bang ya, 3 ya bang ya. Saya langsung iya. Kan orang ini kan membenturkan Sunni dengan Syiah, kan mengatakan Syiah itu kan nggak Islam. Sedangkan yang aku ketahui Syiah ini menggunakan 3 kalimat syahadat. Bukannya 2. Bukan, Sunni yang 2. Oh iya. Sunni yang 2. Ini mau apa Bang Adi? Mau apa? Gimana bro, Bes? Mau menguji kebenaran Alkitab. Kitab-kitab. Dayang-dayang kamu Mau diam. menguji. Dayang-dayang. Hah? Dayang-dayang, diam-diam. Ya. Mau Gimana? menguji kebenaran Halo, kita. abang-abangku. Sebelumnya nih yang Kristen orang berapa ini bang? Coba, kayaknya kau nggak jelas ini, simpang siur ini. Coba bang, orang 4 apa orang 3 nih bang, yang Kristen? Host, Kamu yang Bang catatan Abi. kaki Kristen.
Saya moderator, Bang Abi keluar itu. Oh, iya. Mata dan kaki Kristen. Oke. Kamu sendiri Kristen. Kristen, orang dua. Terus Adi Kristen. Adisya. Oke. Orang tiga. 3. Iya, orang tiga aja. Oh. Bang Peta? Melawan Al Hidayah yang satu orang saja nih. Oh. Iya. Bang Pia, Jadi begitu, Bang. izin ngomong dulu ya. Kayak mana bang apa namanya ini? Bang palsu. Tunjukkan sama saya kebenaran Islam menurut abang. Loh, Oke, jawab dulu juga saya. Dayang-dayang. Gimana dulu bisa dayang, ya. Anda mengatakan Yesus Tuhan? Tunjukkan itu dulu lah. Ya udah, di mana? Apa bang? Di mana Tuhan kamu mengatakan bahwa dia akulah Tuhan? Jawab itu Ya aja. udah, coba buka Lukas 2 ayat 10, bro. Buka bacain aja. Dapat Ya capek. udah, Lukas 2 Bentar. ayat 10. bentar ya, bro. Biar saya bacakan. Jadi dayang-dayang ini nggak ada gunanya sama saya. Lukas 2 ayat 10 ya. Ya, Kan nih pakai Lukas nih. Jangan nanti Al Hidayah bangun dari tidur ya, nyusup lagi. kamu itu nggak ada ilmunya, bro, sama saya, bro. Oke, ini udah ketemu nih. Jangan kau cabar-cabar guru Lalu saya. kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Coba yang 11, bang, Go. Iya, iya. Yang 11. Ya, maksudnya Kata malaikat ternyata bukan kata Yesus ya. Ditanya kata Yesus, katanya malaikat, katanya Yohanes. hari ini Ini kemana saya astagfirullahaladzim. Kesian Kristen sebelah dalam didok. hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bang B, lanjut ke kota Daud. 22-nya Bang B. Di situ Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Iya, aku tahu itu kalau Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu udah jelas dia. Ya, Musa pun disebut Tuhan juga, bro. Iblis pun disebut Tuhan juga, bro. Jadi kamu gak akan tahu tentang itu semua. Jadi saya udah menjawab pertanyaan Anda, ya, palsu. Tunjukkan sama saya ajaran Islam itu yang benar. Monggo, Saya bro. moderator di sini. Tadi yang dipertanyakan tadi, tunjukkan ke saya, katanya Yesus mengaku dirinya Tuhan. Nah, ternyata yang kamu bawa itu tulisannya hitam. Dengarkan. Dengarkan. Yang kamu bawa tadi itu tulisannya hitam. Gimana Bang Peta, Posati dengan jawabannya? Masya Allah. Tak perlu lagi lah Tuhan Yesus yang berkata akulah Tuhan. Tak perlu lagi Jokowi mengatakan akulah Presiden Jokowi, bro. Ketika kamu menyocokkan kesesembahan Bani Israel kepada anak Maria, Tuhannya Bani Israel itu ada pengakuannya. Innani anallah. Yesaya 43 nomor 10. La ilaha illa ana. Surat Toha Quran 20 ayat 14. Sekarang Tuhan kamu yang manusia, di mana pengakuannya jawab. Curhat aja. Emang kau pikir di gereja? Silakan. Itu manusia, bro. Jadi ada tertulis. Oh, berarti kamu menyembah manusia selama ini? Aku menyembah menyembah manusia. menyembah roh yang menjadi manusia. Malu. Bukan menyembah. Kok ada roh menjadi manusia? Kok ada roh menjadi manusia? Jadi Bung, Kali loh. Masya Allah. pertama kali dalam sejarah ini terbuka nih. Lanjut para mualim tuh, silakan. Berarti begini Bang Hidayat, ada Lanjut seorang aja. anaknya Tuhan. Bener nggak? Bener nggak? Jadi gimana, bro? Benar itu, benar. Palsu. Berarti ada seorang Tunjukkan ibu sama manggil saya anaknya Tuhan. ajaran Dia Islam Tuhan yang benar kepada kayak anak mana, ya. Gimana? Bahagialah ibu-ibu yang menenini anak itu. Lukas 11:27. Lukas 11 Berarti ayat Maria itu sambil menyusui anaknya sambil Itu kan oh berhubungan- Tuhan jangan nisap keras-keras ya Tuhan ya, nanti kering dada saya gitu. La haula wala quwata. Kutum ini nggak ngerti apa-apa si Kutum itu. Malaikat Gabriel menjumpai Bunda Maria, mengabarkan suatu mujizat untuk kepada Maria.
kamu itu kurang cerna atau kurang apa, bro? Astaga naga, ya Allah, nyotak. Masya Allah. Mudah-mudahan Tuhan Janganlah, hidayah ya Allah. jangan bermain narasi yang nggak sesuai dengan apa yang kamu baca, bro. Ini narasi bang, bukan kita. Bukan narasi, bukan gitu, bro. Kamu membaca itu tentang sesuatu yang nggak pas. Nubuatan untuk Yesus Kristus lahir itu udah dibuatkan. Di mana yang tidak pasnya? Coba Al-Hidayah yang baca tadi, apa yang tidak pas? Aduh, Masya Allah, kamu ngomong apa tadi, bro? Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah ibu-ibu yang menyusui anak itu, yang meneneni anak itu. Ya, Sekarang kan, kalau Tuhan itu memang mengisap susu manusia, Bung, itu jangankan manusia, lautan saja kering itu. Kenapa kau bilang boleh Tuhan mengisap susu manusia? Belajar kau di mana? bro, Aduh, ini kah mau diskusi sama Al-Hidayah? Label begini. Ada Tuhan dicebokin juga bang. Kau pergi cebo dulu lah. Kau belum cebo itu. aduh, ternyata lemah, bro. Jangan Saya- aduh bro. Iya, Lo jelas itu aja lo masih bulat kok. Pakai logika gitu loh. Kasihan Enggak, logikanya gini, bro. Karena Gini, kebutuhan bro. kasihan gitu. Jadi gini logikanya ya, bro. Untuk apa saya menyembah, ya, menyembah Tuhan yang tidak pernah eksis, ya, yang tidak pernah hadir dan yang nggak pernah menampakkan diri, daripada saya lebih baik mempercayai Tuhan yang pernah hadir, yang pernah eksis, yang menampakkan diri, bro. Oke. Yang menampakkan- Allah yang saya sembah, apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini Tuhan siapa coba? Saya tanya. Jadi kamu Apakah ini Tuhan kelihatan? Enggak gini, bro. Jadi kamu Coba jawab. mengakui Yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah Tuhan yang ditinju makan ikan goreng atau tidak kelihatan? Jawab. Yesus berkata di Yohanes 2 di Yohanes 8 ayat Buat berapa? dengar, kamu dengar. Yesus Iya. berkata di Yohanes 8 ayat 24. Ini levelnya astaga. Katanya mau penginjilan Al-Hidayah. Kamu mengatakan bahwasanya Yesus itu menyembah Kalau Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, Bung. Tapi kalau Kristen mengatakan jangankan bisa dilihat, bahkan Tuhan mati kalau melihat manusia. Bahkan Tuhan menyusu sama manusia. jika kemahakuasaan dia turun ke bumi ini hanya selapak kaki dia aja, bro. Iya, betul. 2 Tawarik 2 nomor 16. Ada ayatnya itu. paham, kan? 2 Tawarik 6 nomor 18, 2 Tawarik 2 nomor 6. Sekarang ketika kau mengatakan Yesus itu Tuhan yang nitik, dari mana acuannya kau dapat tuh? Ya udah. Doktrin gereja gitu. Enggak, saya enggak pernah pakai doktrin. Oh, tinggal gereja, udah. Ayatnya ada enggak? Enggak. Saya enggak Enggak ada. pernah menggunakan. Oh ya, kalau enggak ada ya sudah lanjut. Apanya, bro? Kamu ngoceh aja, bro. Bukan nyari kebenaran bang. Dia tuh selalu cuma nyari itu doang. Pembelaan dia. Dia nggak pernah nyari kebenaran. Siapa, bro? Siapa ini? Siapa ya kira-kira ya? Enggak siapa. Lihat di sini rame, bro. Saya sendiri sama catatan apa ini? Saya santai aja, bro. Kalau debat itu maksud saya bang, carilah kebenaran. Ketika Bukan, masalahnya gini, bro. Dengar. Masalahnya gini. Kamu Jadi mencari dicatat, kebenaran Bang. itu. Al-Quran membutuhkan Alkitab untuk membenarkan Al-Quran, bro. Dungunya di mana, bro? Anda waras gak? di mana itu dalilnya? Di mana Al-Quran membutuhkan Alkitab? Dari tadi saya bacakan Bible, tinggal kamu membacakan dogma, kau bilang saja masih menyocokkan. Gimana sini orang udah jelas? Halo. Lebih baik kau diam, nanti Al-Hidayah bangun, nanti kau kepental. Udah, gini, bro. Oh, ahli daya, kamu kan cerdas, benar gak? Kamu cerdas, Sidar. Satu putaran boleh. Bentar, bang. Apa? Bentar. Silakan Bang Peta. Ahli daya, kamu Silakan. cerdas gak? Satu putaran ahli raya boleh. Usah tanya yang di luar, ini lintas agama bukan lintas pribadi. Silakan Bang Peta. Sebentar. Suaranya mendem Bang Peta. Ini asik, menarik. Boleh satu Kuat. putaran? Suaranya mendem Bang Peta. Silakan Ustaz, silakan. Halo. Saya sudah mute, silakan. Apa itu maksimalnya kah Ustaz? Menarik sekali apa yang dikatakan tadi yang terakhir ini.
Hilang suaranya nih. Nggak ada suaranya, Bang Peta. Suaranya nggak ada. Oke. Nah, saya masalahnya Ya, silakan. gerudukan begitu nggak bisa bicara kita. Tadi menarik nih yang kamu katakan bahwa terakhir tadi mengatakan Al-Quran katanya andaikan tidak ada Bible itu apa ya? Menyomot dari Bible. Apa tadi kamu katakan tentang Al-Quran? Menyomot dari Bible untuk menyempurnakan katanya. Saya bilang gini bro, jangan mengambil ayat untuk membenarkan Al-Quran, cukuplah hadis dan tafsir aja membenarkan Al-Quran bro. Kalau kamu ini bertanya tentang kitab, bukan itu kata-katamu terakhir. dengar Ada dulu. kata-katamu terakhir. Iya, jangan membenarkan Al-Quranmu dengan Alkitab. Iya, enggak ada kata itu saya pertentangkan. Benar, jangan membenarkan Al-Quranmu Oke, itu menarik. dengan Itu menarik. Alkitab. Sekarang kamu sebentar. Apa bro? Sebentar. Ah. Sudah, saya sudah tangkap. Sekarang kamu orang Kristen. Benar bro, kenapa? Andaikan tidak ada kitabnya Musa, kira-kira ada kitabnya enggak? Kamu itu kalau bertanya itu pakai logika lah bro. Kamu punya Bro, kitab enggak? ini kamu kalau mau bertanya pakai logika kamu sendiri bro. Jika firman Bukannya jawab, maka curhat nih orang. Kamu ini punya kualitas ilmu atau tiada ini, Adis? Memalukan Kristen kamu ini. Ditanya sama kamu, kalau tidak ada kitabnya Musa, Tanakh, Ketuvim, Nevi'im, Mikra, ada enggak perjanjian baru itu? Itu yang ditanya, jawab. itu akan ada bro, sebab itu satu jalur bro, satu jalur nubuatan itu dari Adam dan Hawa bro. Itu udah satu jalur semua kamu. bro. Oh, apa kamu bilang goblok saya? Seperti ini omongan Ustadz. Goblok. Oh, ya udah gini, ini apa nih? Siapa namanya? Penta. Udah gini aja Penta, aku mau bertanya sama kamu atau kalian semua menjawab di sini, Islam semua di sini menjawab. Berani nggak? Ya, apa kamu tanya? Saya mau bertanya kepada Islam di sini, coba tanya. ya di sini, ya. Saya akan komparasi tanya saja, dengan tanya saja. oke. Apa mau tanya? Aku bertanya kepada Anda, ya. Di Anisa 142. Kenapa? Ini saya satu Baca. Nah, coba baca. Kenapa? Kamu Kamu yang baca. Ikro. Kamu yang baca. sebentar teman. Ikro. Kenapa kami yang baca? La ilaha ikro. Malu. Apa itu ikro? Malu. Baca. Apa itu ikro? Baca cepat. Apa yang mau dibaca? Apa yang mau dibaca? Anisa 142. Baca. Coba kau baca Arabnya. Muhammad aja disuruh ikro sama Jibril aja nggak tahu. Baca Arabnya. Ikro. Baca Arabnya. Masya Allah, ternyata inilah makai dayang-dayang ini bro. Baca Arabnya. Bang, bilang nggak bisa. Oke, Wan Abi. Sorry ya Wan Abi. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Ah, lari kau kan? Lari kau kan? Lari keluar. Gini bro, Muhammad Baca Arabnya. Ya. Hei, Alkitabmu itu, Yunaninya itu, saya belajar bahasa Yunani cuma 2 jam saya pas. Alkitabmu itu. Nasib baik lah kau bro. Cuma 2 jam saya pas. Begitu saya mau membuat Sekarang kau membawa. Sebelum Ya, kau silakan. turun, kau bacakan Kidung Agung 7 nomor 6 sampai 10, lalu jangan lupa kalimat terakhir, beginilah firman Tuhan. Pak, langsung kau turun. Udah. Kamu. Apanya yang jawab. udah? Mampu nggak menjawab? Oke, nanti saya bacakan, nanti kamu bilang beginilah firman Tuhan ya. Enggak, aku mau bertanya. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai disenangi di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu adalah gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu manis, kiranya bibirmu manis seperti anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Coba, jangan kau lupa kalimat terakhir, beginilah firman Tuhan. Ya udah nggak apa-apa. Beginilah firman Tuhan udah. Kau semua ya udah kalau walidayah. Kan kamu yang menjawab, kamu kan membaca, saya menjawab. Lagi. Kamu. Jadi begini contohnya kalau bertanya itu. Saya bertanya Hosea 7 nomor 16 sampai 19. Marilah memuaskan birahi hari sampai ke pagi hari. Telah kusiapkan kayu gaharu dan kasur yang ampuh untuk kita berdua bersama-sama menikmati asmara.
karena suamiku dia tidak ada di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Beginilah firman Tuhan. Begitu Allah bertanya. Udah ya. Amin, kan. Tapi ini aku baru pulang ke sini ya, udah 4 menit lagi. Oke, sorry Bang Adis ya, sementara ini bercanda sebenarnya. Jadi kita cuma diskusi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf para ikon villa ya. Silakan lanjut. Jadi aku pun kawan-kawan di sini ya. Bang ya, ada kata-kata menyinggung mohon dimaafkan ya Bang ya. Gak apa-apa. Iya. Namanya kita sharing seperti itu. Jadi aku minta maaf kepada kawan-kawan di sini ya. Jadi adik kita mau bertanya pun gak akan dikasih di sini. Oke. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Mana? Aku baru nyampe, ada apa? Udah Bang. Mau turun si Adi. Oh ya. Tadi disuruh baca Al-Quran, nggak mau dia, makanya dia turun. Bisa lah. Mana bisa? Oh. Ada aja. Oh. Kadang-kadang enak. Ya lanjut, harus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Ituin aja. Bisa baca. Lanjut teman-teman. Bang, catatan kaki ini Bang Kristen Bang atau Yang saya tidak, yang saya dengar tadi itu dia kata-kata itu kan. Anda kan katanya tidak ada kitab sebelumnya, itu tidak Al-Quran loh. Gimana? Itulah keterlaluannya mereka bertanya gitu loh, bahwa ini bisa senjata makan tuang, gitu kan? Nah kalau tidak ada kitabnya Musa, apa ada kitab Kristen? Makanya kita teman-teman jangan kita buat pertanyaan yang bisa buat pertanyaan yang bisa menimbulkan pertanyaan. Benar nggak teman-teman? Benar. Dan satu lagi, Al-Quran itu tidak pernah berdiri dengan kitab yang lain. Sementara Bible itu berdiri karena adanya perjanjian lama itu, kitab-kitab Yahudi. Benar, betul. Gitu. ini jam lumayan ya pas orang patut kirim. Ini sih Koko Islam Kristen. Bang, gue titisan Yesus aja gue agama Islam Bang. Oh iya oke. Gue titisan. Ini siapa ya? Apa ini? Host, turunkan nanti. Bahaya Kumal kalau sudah ada Tuhan yang hadir. Bahaya itu. Itu Bang. Bakal kebental kita ini, Tuhan ini ada ini. Kuping saya mengbenging Bang. Catatan kaki mau ngomong kali, silakan ngomong. Bang, catatan kaki silakan. Belum ngomong tadi ya? Ya. Tadi kan aku. Ya. Silakan. Ya, saya kan sudah ngomong tadi ya, istilahnya itu ya kalau kita mau berdiskusi apa segala macam itu ya saling mendengarkan lah, ya kan? Kita saling mendengarkan. Maksudnya gini Bang, mohon saya Bagaimana? Koko diam dulu. Baru saya ngomong sudah potong gitu nah, itu. Jadi gimana kita bisa saling mendengarkan gitu? Kita itu dikatakan hebat itu kalau bisa kita saling mendengarkan dulu gitu. Jadi jangan hanya sendiri saja ngomong-ngomong tanpa mendengarkan orang lain itu. Ya kalau orang bijak itu mendengarkan seperti itu tuh ya sayang gitu loh. Mohon maaf. Misalnya Ini siapa yang tidur ini? Yang tidur ini siapa yang ngorok ini ya? Kora-kora ini, pura-pura dia. Belum disapa ini host, si kora-kora tadi. Lanjut Bang, catatan kaki saya ini aja. sudah cukup. Saya itu sudah. Ya, karena nanti kalau saya ngomong lagi nanti ada yang celah lagi. Ya, silakan. Bukan Bang, ini Bang saya potong Bang. Ketika berdebat, ketika orang menjelaskan itu Bang, dicatat ketika Anda kira-kira ini bukan ini dicatat Bang, nanti dicari kebenarannya Bang, gitu. Jangan cuma didengarkan doang Bang. Gitu maksudnya. Kita saling mendengarkan. Kita saling mendengarkan doang percuma Bang kalau kita nggak cari kebenarannya. Entah nanti argumen kita itu misalnya menurut kalian itu salah apa segala, dengarkan dulu, jangan langsung dipotong ya. Kalau hanya mau sendiri aja ngomong ya
Iya, gitu. karena jawabannya nggak sesuai pertanyaan, Bang, muter-muter dulu. Iya, karena kan Garuda, gitu. kalau kita hanya menangkap sepotong-sepotong penjelasan orang langsung kita penggal kan nggak bagus. Bang, ibaratnya ditanya kamu ini enggak, ya apa tidak gitu doang juga masih muter dulu, harus sono dulu, dirokok dulu, ini dulu, baru Ya jawab. silakan kalau begitu bertanya aja lah, nggak apa-apa. Itu maksudnya, Bang. Maksudnya dalam berdebat tuh seperti itu, ditanya jawab pertanyaannya aja dulu gitu loh, baru nanti jalur lanjutkan kembali pertanyaan itu. Jadi enak nyambung. Jangan dibawa panjang dulu. Oke. Bang, ini kita bahas apa ini? Konsep ketuhanan apa masih? Kita sama-sama belajar gitu loh, Bang. Siapa nih, Bang Kaki? Saya Isa masih belajar, Bang. Saya alhamdulillah nih menyimak Bang Zuma dan kawan-kawan ini, saya juga belajar gitu loh. Saya ambil ilmunya. Saya bukan ahli kitab, saya Islam nol sebenarnya. Saya cuma belajar gitu. Saya itu hanya mencoba untuk menyimak, mempelajari. Gitu, Bang. Gitu kita. Gimana? Itu maksud kita lah, Bang. Biar diskusi itu juga yang di bawah itu menikmati, Bang, nggak sia-sia buang data gitu. Itu, Bang, maksudnya. Biar sama-sama dapat ilmu. Saya anggap nih kita ngaji, Bang. Nyari kebenaran itu penting. Karena imbasnya nanti kalau kita salah, benar-benar salah pilih, nah itu bilang mindalik, Bang. Gitu loh, Bang. Itulah, Bang, yang kita ini gitu loh, Bang, maksudnya, Bang. Enggak, udah itu sudah. Ya jelasnya kita udah tangkap maksudnya daripada catatan kaki. Nah, yang menarik tadi catatan kaki waktu pertama bicara, ada kata-katanya begini, agak susah kalau kita mau berdiskusi, kalau kita mengkritik Bible itu berdasarkan persepsi agama Islam. Kurang lebih seperti itu ya Pak catatan kaki tadi ya. Cocok ya. Nah, begini, kalau kami di Islam, di dalam berdebat itu kita tidak menggunakan iman, ya. Jadi tidak ada konteks mengatakan bahwa kita memahami sesuatu dalam konteks Islam. Karena kita tidak berbicara iman. Tetapi kita berbicara sesuai dengan kita Indonesia. Apa yang tertulis, apa yang tertulis di situ, itu yang kita pahami. Contoh ya. Yohanes 17. Ya kan? Hidup yang kekal ini adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Nah, memahami itu Pak. Yesus berkata bahwa satunya Tuhan yang benar. Itu menurut kaidah bahasa Indonesia kita memahami konteks itu. Ustaz, itu ayam itu saya potong sedikit, itu ayam itu Kristen apa Islam ya? Kok berdebat juga dia? Itu catatan kaki. Nah, saya ambil contoh, jangan saya ambilkan contoh di dalam Bible ya. Contoh kayak seperti bunyi kita pelajaran SD dulu. Ini Bapak Budi, ya kan? Berarti kita memegang seseorang atau menunjuk seseorang atau melihat seseorang, baru kita mengatakan ini adalah Bapak Budi. Itu yang kami pahami dalam kita berdiskusi. Jadi kita tidak pernah membawa Bang, ini ya Bang, diikat dulu bibirnya. Jadi begini. Jadi begini. Itulah bedanya kita, gitu kan? Nah, ketika misalnya siapa tadi mengatakan bahwa kalau kami berdebat atau berdiskusi tentang agama, kami tidak menggunakan iman, gitu kan? Tetapi kami menggunakan apa yang tertulis, gitu kan, artinya mungkin pakai ilmu aja, gitu kan, itu. Nah, itulah bedanya kita. Ketika kami itu memahami, belajar tentang agama itu, ya antara ilmu dengan iman itu harus sama, sejalan, gitu. Contoh misalnya, nah, kalau misalnya kita katakan ayam itu halo, ayam itu Ayam dipotong. bagaimana ayam itu berdebat itu. Nah, kalau kita hanya melulu pakai ilmu, maka nggak ada ujungnya. Orang akan katakan ayam lebih dulu, orang katakan telur lebih dulu, gitu kan. Tapi kalau kita pakai iman, sudah selesai barang itu, bahwa
Apa? Ayam lebih dulu. Itu. Terus mana Dari dulu? mana Ayam dulu. dasarnya? Dari mana dasarnya? Ya karena Tuhan kan, Allah kan menciptakan segala sesuatu. Dari ayam-ayam dasarnya, Bang. Itu. Allah mana- menciptakan dari mana segala dasar sesuatu kita kan, mengatakan- binatang apa segala macam itu selesai. Kalau sudah iman yang menjawab, selesai, tidak ada perdebatan ilmu itu. Ya, tapi kalau kita hanya melulu ilmu yang kita pakai, Iya, maka jawaban antara ayam dan telur itu siapa yang lebih dulu itu akan berdebat panjang. tergantung yang tertulis, Bang. Bisa dijawab. Sebentar teman, sebentar. Nah, ini maksud saya itu inilah bedanya kita gitu loh. Kalau kita berdiskusi tentang agama gitu, kalau kami ya menggunakan akal juga menggunakan iman. Saya paham. Nah, sekarang saya coba bertanya kepada Pak catatan kaki. Pada saat Anda ujian di sekolah, ya kan? Saat Anda ujian di sekolah, Anda imani dulu atau pelajari dulu baru bisa mengetahui jawabannya? Ujian di sekolah, pelajaran apa? Iya, pelajaran apa aja lah. Kalau ujian Oh, kalau pelajaran selain pelajaran agama ya sudah. Itu kita pakai apa yang diajarkan oleh guru. Kita baca dari literatur. Abang tadi pakai ibarat ayam, Bang. Sekarang abang ini Itulah. pakai Kalau ibarat kita- orang. berarti kan, Ya kan- berarti kan begini. kan Pak. ditanya Sebentar, kan Pak. kalau Sebentar, ujian saya belum di selesai, sekolah. Pak. Catatan kaki. Itu. Sebentar, saya belum selesai Pak catatan kaki. Silakan. Ya, makanya saya bilang seperti itu tadi, bahwa kita di dalam teman-teman di sini yang ada di Komal ini dan teman-teman Muslim pada debater Muslim seluruhnya itu kita dalam berdiskusi itu kita kesampingkan yang namanya iman dulu. Ya, karena kenapa? Kita harus mengetahui konteks itu sama dengan tadi yang saya berikan contoh. Oh ya, Kalau saya kita baru ujian paham. di Saya baru sekolah, paham. Kalau teman-teman mengakui yang seperti itu, saya baru paham. Ya memang harus seperti itu. Harusnya juga teman-teman Kristen juga melakukan hal yang sama. Ya, tidak harus Karena, kan. Gitu. tidak begini Pak catatan kaki. Karena kalau seumpamanya kita berdiskusi langsung larinya ke iman, udah selesai. Apa Iya. yang mau diperdebatkan? Iya, betul. Kan gitu. Betul, Nah, persis. sementara ada mohon maaf ya, di dalam kitab Anda itu ada hal-hal yang perlu dipertanyakan gitu. Ya. Nah, berdasarkan konteks, bukan berdasarkan penjelasan iman atau penjelasan doktrin. Begitu. Iya. Nah, karena kita kan orang Indonesia nih Pak, kita catatan kaki ya. Iya, betul. Nah, apa yang tertulis itu kita bisa pahami. Oh, ini loh maksudnya kata-kata ini loh maksudnya kata-kata ini. Iya. Nah, kalau Bapak larinya ke iman, ya udah selesai, nggak ada perdebatan lagi, udah selesai. Iya. Nggak Iman perlu setuju. berdebat lagi. Persis. Kan gitu. Iya. Nah, Persis. makanya tadi saya agak berarti kalau Pak catatan kaki ini bukan orang yang mau berdiskusi gitu loh. Cuma barangkali Enggak, naik di Komal ini, naik Kita di mau Komal berdiskusi gitu loh. Artinya ini kan diskusi lintas agama ya istilahnya. Kalau misalnya kalian bertanya itu kenapa begini, kenapa begitu, kami menjawab begitu kan? Tapi Ya. percuma, Bang. Apa Poinnya salah kita diskusi kan? percuma. Betul. Tapi diskusi nggak mau mencari kebenaran percuma juga, Bang. Kalau berdiskusi nggak akan cari kebenaran itu percuma juga, Bang. Ya, Tujuan kebenaran itu kan kebenaran dari sudut pandang mana dulu kan? Loh, Itu. ya Kalau sudut- saya menjawab karena saya yakini dan saya misalnya pikiran saya juga meyakini itu benar gitu kan. Tapi kalau menurut teman-teman salah gitu kan, masa Anda memaksa saya gitu kan, nggak mungkin juga. Loh, bukan untuk memaksa, Bang. Maksudnya dicari kebenaran. Jika menurut kamu itu menyimpang, pelajarin lagi, Bang. Itu catatan sampean. Oh. Kok ini begini ya? Sampean cari lagi di luar nih, di luar Oke debat lah, kita nih, Bang. marilah. Mari kita berdiskusi. Oke, ayo kita lanjut. Nah, gitu, Bang. Cari kebenarannya. Betul. Ketika Abang mendapatkan pencerahan dari sini, kok merasa Anda ini kok tersangkal di luar di sini, Bang. Abang cari kebenaran itu. Iya, Itu, Bang. silakan. Tujuannya Oke, itu lanjut. seperti itu, Bang. Bukan di sini harus kamu. Udah gini aja, Bang B, dan abang catatan kaki kan teman aku lama nih. Apa dasarnya bang catatan kaki menuhankan Yesus itu pertanyaan kamu. Silakan bang catatan kaki. Nanti dilanjutin bang apa yang lain. Oke. Jalurnya dari situ dulu ya. Ya silakan. Iya.
Oke, saya Katolik ya, gitu. Kami yakin itu bahwa Allah itu esa, itu aja dulu satu ya. Gitu. Nah, kenapa kami yakini bahwa Yesus itu adalah Allah Putra ya, bukan Allah loh ya, Allah Putra. Gitu. Itu yang harus teman-teman pahami. Gitu. Yesus itu adalah Allah Putra. Gitu. Karena apa? Yesus itu ada di dunia itu, dia lahir dari rahim seorang perawan Maria, di mana perawan Maria itu mengandung dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu difirmankan oleh Allah. Gitu. Itu kalau kita nuruti dari bawah ke atas ya, itu. Seperti itu aja sederhananya. Gitu. Oke, lanjut ditanggapi yang lain. Siapa yang mau menanggapi duluan? Boleh. Tidak ya, Pak Pendeta? Ya, silakan. Oh iya, terima kasih. Bentar, izin host, saya mau melaraskan tadi pertanyaan Bang Al-Hidayat di dalam diskusi, kena jawab soalan apa yang ditanyakan. Sebentar, Tadi udah selesai tuh Bang, udah selesai tuh Bang. Sekejap. Coba kita ini berorasi dalam diskusi. Bang Mambil ini kenapa Islam? Sebentar. Oke, dalam diskusi saya berada di bawah. So apabila orang Islam memberi soalan, dijawab, jangan ngelintar dan ubah soalan. Tadi Bang Al-Hidayah bertanya kejadian Kristen, bukan kejadian Adam. Jadi jawab dengan benar, jangan ngelintar. Oke, itu saja. Oke, nanti ya Bang Mambil ya. Sabar, saya turunin. Saya turun. Orang Malaysia kan nih Bang Mambo? Bang Mambil nggak apa-apa. Malaysia di mana? Tapi nanti. Gitu. Orang Malaysia dia Bang Wan. Ya, saya orang Malaysia. Tapi ya, tadi pun Bang Al-Hidayah tadi sedang memberi penerangan, telah dipotong habis langsung. Ini Jadi memang begitulah Bang. Memang kita pun, saya pun ambil maklum karena memang banyak yang begitu di Umal. Tapi tidak apa-apa lah, kita ambil maklum saja. Ya Islam dia Bang Wan. Islam dia orang Malaysia. Saya turun dulu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Mambal. Ya, silakan tadi siapa? Nah, silakan Ustaz Betah, silakan lanjut. Tadi Diulang. coba diulang tadi tuh Bang, catatan kaki, saya nggak lupa ini. Lupa kan nih? Kalau ada ayam berkokok dia tidak lupa. Kalau nggak ada ayam ternyata lupa ya. Gak apa-apa, namanya manusia kan, gitu. Namanya manusia lupa itu ya biasalah, gitu. Nah, saya katakan tadi itu, Yesus itu, kami tidak hanya berhenti menyebut dia Allah, tapi dia itu Allah Putra. Itu yang kami yakini, Allah Putra. Kenapa kami meyakini dia itu sebagai Allah Putra? Karena dia itu hadir atau lahir di dunia itu melalui diri seorang perawan Maria, di mana perawan Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu difirmankan oleh Allah, gitu. Itu kalau kita runut dari bawah ke atas. Gitu. Mantap. Gitu. Sekarang begini Pak Al-Hidayah, sebelum kita berdiskusi panjang, saya mau tahu dulu. Kok Pak Al-Hidayah? Soal Hidayah, sorry. Astaga. Lanjut. Catatan kaki, saya bilang tadi kalau tidak salah ada mengatakan Allah anak ya, betul ya? Allah Putra, bukan Allah Allah Anak. Putra. Nah sekarang apa definisinya itu Allah Putra? Jadi Ya, kan tadi ini itu. Allah tapi Putra gitu loh. Nah, Allah Putra itu ya Yesus itu. Enggak, maksudnya oke, kita udah tahu bahwa Yesus. Nah, maksud daripada kata Allah Putra itu kan, ini kan ada Allah Bapa nih. Kan Ya. gitu ya? Nah, makanya muncul Allah Putra, begitu maksudnya kira-kira? Ya. Oh gitu. Nah, berarti Allah Putra dengan Allah Bapa ini satu apa tidak? Berbeda Satu. atau berbeda Mereka atau satu. Jadi Allah Putra ini kan lahir ini kan karena mulanya kan ada firman kan. Firman itu turun kepada Maria gitu. Nah, Maria itu mengandung dari Roh Kudus gitu kan. Oke. Gitu. Nah, ini kembali lagi kita berbicara kaidah bahasa Indonesia ya. Saya selalu begitu. Saya lebih kepada linguistik ya. Allah Bapa dengan Allah Putra. Iya kan? Nah, menurut Pak catatan kaki itu mengatakan satu. Iya kan? Satu benar ya? Iya. Nah sekarang kalau dia satu, dia turun ke bumi, terus siapa lagi yang di langit? Gini loh Bang, itu.
kita kalau kita memahami Allah itu entitas Allah itu cuma satu ya. Itu dulu lah. Ya kita jangan dulu berbicara Yesus ya. Oke, itu oke. tadi. Gitu. Nah, dalam diri Allah itu ya, ada Allah itu sendiri ya. Di dalam Allah itu ada firman dan ada roh. Itu dulu ya. Nah, jadi itu entitas Allah gitu. Nah, Jadi begini, Allah itu oke, lanjut. ketika Allah itu berfirman ya kepada Maria gitu, dan Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan namanya Yesus itu, ya kan? Nah, disitulah ada yang namanya, kami menyebutnya Yesus itu adalah Allah Putra, dan Allah yang tadi berfirman itu adalah Bapa gitu. Seperti itu aja, sederhana. Oke, nah sekarang kita dulu definisikan itu Allah yang Maha Kuasa ya. Allah kan tidak pernah mati ya. Jadi untuk definisi Allah kalau menurut saya itu harus mempunyai variabel gitu. Pertama, dia absolut. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Itu Allah. Kemudian yang kedua, unik. Ya. Tidak ada, kalau kita berbicara unik berarti tidak ada sesama dengan dia. Ya, Kan begitu, ya kan? betul. Kemudian yang ketiga, transenden maksudnya tidak terbatas dengan waktu ya. Ya kan? Nah, kan gitu. Nah sekarang itu kriteria itu memenuhi untuk Yesus atau tidak? Memenuhi kriteria Yesus sebagai putra Allah, ya. Gitu. Di mana memenuhinya? Dia Ya, unik. kita Dia lihatlah. unik. Unik kan tidak Ya. ada sesama dengan dia. Tidak Ya. sama dengan dia. Nah, sementara Yesus itu sama dengan kita sebagai manusia. Ya, wujudnya sama seperti kita. Gitu. Iya, berarti kan bukan lagi definisi Allah kalau begitu. Ya, makanya kan aku bilang tadi, Yesus itu bukan, kami tidak menyebut dia hanya Allah, tidak. Dia Allah Putra. Gitu. Enggak, ini kembali lagi kayak ada bahasa Indonesia. Kami tidak menyebut hanya, ya kan? Kami tidak, Pak Catat Hakim mengatakan, kami tidak menyebut hanya. Berarti kan dua-duanya kalau seperti itu. Nah, sementara Kalau definisi Allah, definisi Tuhan pencipta langit dan bumi, itu tadi harus unit, transcendent, dan absolut. Ya. Nah, kan begitu. Ya. Nah, sementara Yesus, kalau dibilang transcendent, dia terbatas ruang dan waktu. Terbatasnya Kemudian di yang mana? kedua, ya, kenapa? Terbatasnya di mana? Manusia kan? Ya, manusianya itu terbatasnya di mana gitu. Misalnya, bisakah kita kasih contoh ke saya gitu loh. Terbatasnya Yesus itu apa? Enggak, begini, seorang manusia kan kita tadi sepakat kalau transcendent itu kan tidak terbatas ruang dan waktu, ya kan? Iya, betul. Nah sementara Yesus terbatas ruang dan waktu karena dia berada di bumi. Iya, konkretnya apa misalnya gitu loh. Apanya? Itu. Konkretnya apa? Keterbatasan Yesus itu apa konkretnya? Keterbatasan Yesus itu kan dia mohon maaf ya, dia susui sama ibunya, ya kan? Kemudian dia makan dan minum, iya kan? Itu sudah terbatas dengan waktu. Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak membutuhkan itu. Halo? Kan gitu, Bang. Iya. Nah sekarang kalau seumpamanya kita katakan bahwa selain daripada dia Allah Bapa, dia Allah Putra, kan kurang lebih seperti itu. Berarti Allah Bapa dan Allah Putra ini sesungguhnya adalah satu. Iya, betul. Memang sesungguhnya dia adalah satu, ya. Sesungguhnya adalah satu. Iya, Kan betul. kalau menurut seperti itu. Tetapi begitu dia turun ke bumi ini, berarti kan bukan lagi Tuhan, dia sudah menjadi manusia. Wujudnya manusia.
Iya, kalau kita ini apa Pak? Kalau Pak, Wujudnya manusia, tapi Yesus itu tidak sama seperti manusia seperti kita. Itu. apa yang membedakan Pak? Bedanya apa, Bang? Ya, Apa yang membedakan? ya dari dia lahir aja saja itu sudah beda lah. Iya, cuma yang membedakan Pak, cuma yang membedakan Terus dia satu memiliki- saja yang membedakan. Sebentar, satu saja yang membedakan Yesus itu lahir ke dunia ini, karena dia lahir tanpa Bapa. Itu saja membedakan. Yang lainnya sama semua. Dia makan minum, dia tidur, dia lelah. Dia juga memiliki hikmah kan. Bayangkanlah dia baru berumur sekian tahun kan, itu dia sudah bisa mengajar, dia sudah bisa. Iya, itu mujizat. Itu kan luar biasa kan. Nah sekarang kalau saya berikan contoh ya, mohon maaf ya, di dalam secara logika manusia, mana ada anak yang umur 3 tahun bisa menghafalkan Al-Quran? Kalau Anda mau lari ke situ, itu tidak masuk di akal dengan logika. Di mana dia belajar? Siapa yang mengajari? Kalau itu yang mau dijadikan dasar, banyak contohnya. Tapi Yesus bisa kan, dia mengajarkan. Iya, contoh itu saya ambilkan contoh juga. Secara logikanya, masa kecil Yesus dia bisa mengajar orang lain. Ya. Nah sekarang apa bedanya? Umur 3 tahun bisa menghafal Al-Quran. Coba, itu sama Bapak. Gitu. Satu yang membedakan aja, cuma dia lahir tanpa Bapak itu aja. Ya. Nah, Ya beda kenapa lah. pertanyaan itu muncul? Itu apa yang mau Allah perlihatkan di situ? Ya, Dia kalau akan orang memperlihatkan kebesaran Allah. kalau misalnya contohnya tadi, tapi sebenarnya saya tidak mau menimpali itu ya sebenarnya ya. Itu. Nggak, Kalau nggak. hanya sekedar Karena begini, Pak, saya ambil kalau contoh hanya satu sekedar dulu. misalnya menghafal mungkin bisa ya, itu. Dengan kemajuan saat ini itu mungkin bisa gitu. Umur 3 tahun, Tetapi Pak. iya, Umur mungkin 3 bisa, tahun. kenapa tidak gitu. Nah, Itu kita harus begitu sepakat pula- gitu. begitu Tapi pula kalau dengan misalnya kita. anak 3 tahun dia sudah mengajar dengan hikmah, itu kan belum ada lah cerita itu. Ya, itu adalah mujizat yang Allah berikan. Iya, Apa yang mau Allah betul. perlihatkan kepada sebentar. Apa yang Allah mau perlihatkan kepada manusia yang sejaman dengan Yesus, bahwa itulah kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Betul, terus sepakat. Kan gitu. Nah, itu namanya itu mujizat, Pak. Ya, Itu mujizat. Kayak seperti itu. Tapi kalau itu mau dijadikan sebagai referensi untuk mentuhankan Yesus, 98 ayat di dalam Bible, Pak, itu Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai utusan. Ya, kalau seumpamanya memang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan mengetahui dirinya adalah Tuhan, berarti kenapa dia mesti berbohong kepada murid-muridnya yang 12 ini? Yesus itu kan hanya bilang begini, aku dan Bapa adalah satu gitu loh. Gitu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, kan begitu. Nah, seperti juga anak-anak di dalam Bapa kan, di dalam kita kan, Gitu. ada juga kan seperti itu. Coba datanya itu di bang catatan dibaca yang lengkap gitu coba. Iya. Iya. Ya, saya nggak pegang Alkitab, Bang Abi. Gak apa-apa. Di mana bang aku? Tapi mungkin Oke bang. saya lebih percaya kepada teman-teman yang Muslim ini karena mereka lebih tahu gitu lah, sehingga saya yakin apa yang saya omong itu pasti ada gitu. Gitu. Nah, kita ngobrol santai aja. Saya juga suka kalau ngobrol seperti itu. Kita tidak terlalu masuk kepada itu kalau masalah itu ayat-ayat di Bible itu ya Ustaz Al Hidayat ini ahlinya. Ya karena beliau adalah mantan Kristen gitu. Ya. Bang Hidayah di mana bang Al Hidayah? Lupa aku. Udah bapak satu terus apa tuh banyak terus. Biasanya Bang Abi ini hafal itu. Pura-pura aja deh itu. Karena tidak ada yang berkokok. Makanya aku senang itu loh. Aku senang betul loh teman-teman Islam itu hafal. Terus terang, kami yang Katolik ini terus terang Bang, nggak hafal Alkitab itu, bener. Itu.
Nah itulah bang gunanya debat ini tuh untuk mencari kebenaran itu gitu loh bang. Ketika dikasih penjelasan, kira-kira menurut abang nih, oh ya kok nggak berlogika ya, dicari lagi kebenarannya gitu loh bang. Seperti itu bang. Bang Al lo jelasin dong Bang Al. Yang aku dan Bapak satu terus panjangannya. Itu sering yang dibahas itu ya memang. Ya memang. Jadi izin masuk para mualimku ya, teman-teman. Lanjut bang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Jadi begini Bang catatan kaki. Ya. Dalam diskusi itu memang seperti yang disampaikan sama Bang B sama Bang Peta. Memang diskusi ini Al-Hidayah ini sangat mudah dipatah-patahkan sebenarnya. Intinya dengan kejujuran. Sebab dalam diskusi itu bukan artinya bila kita kalah atau tidak punya jawab, kita kalah dan harus mengikuti agama kita. Banyak juga Islam yang tidak boleh jawab kok. Tetapi intinya Islam itu jujur. Karena apa Bang? Perintah. Seperti kalau Al-Hidayah memulai sesuatu perkara itu, kalau teman Kristen khususnya, pasti saya kembalikan ke Bible dulu. Dengan narasi-narasi penguatan di Bible supaya mereka jangan melanggar gitu perintah-perintah itu. Bukan mengajari, tetapi setidak-tidaknya Bible itu menurut referensi Google itu daripada 39 kitab Old Testament atau perjanjian lama itu masih mengandung 12% yang benar. Ternyata di situ kita temukan tatkala Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad melainkan aku telah wahyukan kepadanya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Maka Al-Hidayah ini bukan bertanya kepada pendeta, bukan bertanya kepada uskup, bukan kepada padri, bukan kepada gembala, bukan kepada ustadz, tetapi daripada yang saya yakini kitab dari Tuhan. Di situ saya tanya. Dan bila kita gali, ternyata benar. Elohe Abatenu, Elohe Abraham, Elohe Yishak, Elohe Yakub. Ulangan 3 nomor 6. Keluaran 3 nomor 6. Akulah Allah yang disembah nenek moyangmu. Allah Ismail, ay Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub. Menyatakan diri toh. Karena aku telah perintahkan kepada mereka, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Ya. Nah, begitu juga tatkala para nabi mengasih tahu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia. Bahkan Yesus mengatakan dengan jelas ini di Matius 4 di Lukas 4 nomor 8. Di dalam Alkitab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu sebab hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan kepadaku. Jadi bedakan perkataan untuk mendalami bahasa Melayu dengan baik dan benar. Saya rasa semua anak-anak pun tahu. Kalau sudah dia artinya orang lain. Kalau aku, me, I, saya, gitu. Walaupun kita tidak tahu bahasa Inggris, tapi ngotot. Nah ini. Jadi kalau Allah mengatakan sesuatu itu pasti ada perintah. Nah, sehingga ada asumsi dari teman-teman kenapa Al-Hidayah itu selalu potong, karena ada asumsi begini, yang minta disembah itu hanya iblis. Ini yang saya selalu dengar. Ternyata para nabi menyuruh menyembah Allah. Coba dibaca di Keluaran 20 nomor 3. Aku ini Allah atau aku ini ilah. Jangan ada pada kamu ilah-ilah yang lain di hadapanku. Sembahlah aku saja. Apakah itu iblis? Atau di Keluaran 5 nomor 7. Sama itu ayatnya. Matius 4 nomor 10, iblis pun disuruh oleh Yesus menyembah hanya kepada Allah. Sebab hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini juga diperimis sama mereka bahwa dibaca di 7-nya. Di situ ada dia bilang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jawabnya ada di Yakobus 3 nomor 15. Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Sebab Dia perantara, maka Dia harus diuji. Sebegitulah demikianlah para nabi itu diuji oleh pengikut-pengikut atau kaum-kaum kafir yang ikrar terhadap Allah. Minta bukti. Buktikan kalau kamu ini nabi. Maka begitu pun dengan Rasulullah. Maka dibelahnya bulan.
dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Begitupun dengan Musa, maka terbelahlah laut dengan 12 cabang dengan tungkatnya. Begitupun Ibrahim alaihissalam dibakar dalam kobaran api, bahkan api itu menjadi taman-taman bunga. Ini mukjizat yang dalam surah Al-Imran ayat 31 ayat 35 diismilah sampai 45 ya kalau tidak salah. Diismilah karena izin Allah. Nah, kalau ukurannya kemudian membangkitkan orang mati, sebab itu Bang Peta tadi yang menariknya saya dengar adalah Yesus ini beda dengan manusia. Sementara Bang Peta ini menjelaskan memang mau dibedakan seperti apa. Gini, pertama, kalau Yesus itu berbeda dengan manusia, pasti ada bukti-bukti yang empiris, yang boleh dibuktikan dengan secara ilmiah. Tetapi yang tertulis kemudian di Bible, maka kalau dia tidur atas kapal, Matius 15:23 ada. Dia makan ikan goreng di Lukas 23 ada. Dia ditinju, dipukul dan diludah, Markus 14:65 ada. Dia ditumbak lambungnya, Yohanes 19:34 ada. Dia menyusu kepada ibunya, Lukas 11:27 ada. Ini bukti manusia. Giliran kita bertanya, buktinya sebagai Tuhan mana? Nah, di sini yang menariknya. Sebab kadang-kadang mereka bilang nabi juga iya, utusan juga iya, semuanya iya, rabi juga iya, Tuhan juga iya, tetapi Tuhan juga iya. Ini yang menjadi asumsi besar tatkala dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu menurut para nabi, yang Yesus katakan di Yohanes 5:37, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Beginilah firman Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tiada seorang pun yang dapat memandang aku dapat hidup. Keluaran 33:20. Beginilah firman Tuhan, 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tiada seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagi dia hormat dan kemuliaan yang kekal. Amin. Maka Bible itu lugas menjawab tentang Tuhan itu. Tetapi tatkala kita mengatakan dia itu firman menjadi manusia, maka ini Bible sendiri yang membantah, bukan orang-orang Islam. Buktinya Bang, kalau memang ini dapat dibenarkan, maka percayalah sama saya, tidak ada oneness, tidak ada Tritunggal, tidak ada Ortodoks dari Artiria, Trinitarian dan Unitarian saling gontok-gontokan tentang Yesus. Tetapi bila mana ini tidak Alkitabiah, sebab itulah saya pikir-pikir teman-teman Kristen ini mohon maaf, sampai hari kiamat Bang, tentang Tuhan aja. Sampai hari kiamat ini. Ya, jadi sebenarnya saya Al-Hidayah yang pernah Kristen kadang-kadang merasa simpati. Sehingga mau ikut campur menerangkan sebegini loh, ini udah jelas loh ini. Yesus ini kan ini ayatnya seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau utusan dari yang mengutusnya, Yohanes 13:16. Ini loh Yesus bilang di Yohanes 4:44. Seorang nabi tidak diterima dari tempat asalnya dan di rumahnya. Ini loh Yesus menghakimi hanya 12 suku Bani Israel, Matius 19:28. Ini loh Yesus berdoa hanya kepada Bani Israel, Matius Yohanes 17:9. Jadi inti poinnya dalam Al-Quran, ya Bani Israel, sekali lagi dia menyebut kepada suatu kaum Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu azza siratim mustaqim. Ini titik poin yang dibawakan oleh Nabi Isa sinkron dengan Bible. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yohanes 17:9. Aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa. Matius 19:28. Dia menghakimi hanya 12 suku Bani Israel. Apalagi ini Rasulullah ilaikum, innallaha rabbu wa rabbukum. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20:17. Jangan pegang aku, janganlah sentuh aku. Pergilah kepada saudaramu dan katakanlah kepada mereka, sebab aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sembahlah kamu akan Dia. Ayatnya Lukas 4:8. Sembahlah Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Azza siratim mustaqim, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Yohanes 14:6.
Jadi ini yang diperkirakan dalam ahli kitab teori perbandingan agama yang masih sinkron ajaran para nabi. Nah, kalau kemudian kadang-kadang teman Kristen mengatakan Isa bukan Yesus. Ini baru-baru saya dengar ini. Kalau kami yang di Malaysia, bahkan saya baru tahu ini, kalau ternyata argumentasi terbaru mereka Yesus bukan Isa. Begitu banyaknya dulu kristenisasi, penginjilan di rumah ke rumah, bahkan nama ini dipakai. Karena di tempat kamu dia nabi, tempat kami dia Tuhan juru selamat. Jadi mohon maaf sama sekali orang-orang Islam. Ini si Islam yang si dongok si bangang, tiba-tiba dia bilang ayo kita berlompat-lompat di gereja, ikut-ikut kita.